Matahari Terakhir Persia, kisah Raja Yazdegerd yang terlupakan. Bab Pern, bayi dari takdir yang terlambat. Di sebuah aula istana Ctesifon yang harum oleh dupa dan dihiasi permadani dari Sogdiana, seorang bayi laki-laki menangis memecah keheningan malam. Tahun itu adalah tahun 632 Masehi. Dunia Persia baru saja diguncang. Pergolakan. Raja silih berganti jatuh dan naik dalam hitungan bulan, bangsawan menumpahkan darah sesama, dan kekuasaan Sasania yang pernah membuat Bizantium bertekuk lutut mulai retak seperti tembok tua dimakan waktu. Bayi itu diberi nama Yazdegerd, artinya diciptakan oleh Tuhan. Di wajah mungilnya, para imam Zoroaster melihat secercah cahaya. Ia lahir untuk menjadi penyelamat, kata mereka. Walaupun sebagian lain hanya menghela napas, sadar bahwa dunia sudah terlalu goyah untuk ditopang oleh bahu seorang anak. Ayahnya, Syahriar, hanyalah seorang bangsawan kecil dari keluarga kerajaan, bukan penguasa besar. Kakeknya, Khosrow Parviz, adalah nama yang masih dibisikkan dengan kebanggaan sang raja yang pernah mengguncang Konstantinopel. Namun Yazdegerd tidak mewarisi kejayaan itu. Ia lahir di saat kekaisaran sudah ditelan oleh intrik. Ibunya meninggal muda. Yazdegerd tumbuh sebagai anak yatim, diasuh oleh perawat istana dan dibimbing oleh para mobet yang mengajarinya membaca Avesta, kitab suci Zoroastrianisme. Dari kecil, ia menyukai api suci yang selalu berkobar di kuil, menatapnya dengan mata polos seakan melihat roh para leluhur. Ia mendengar cerita tentang Persia yang pernah menguasai tanah dari Mesopotamia hingga India. Namun ketika ia berjalan di taman istana, ia juga mendengar bisikan penuh kekhawatiran tentang tentara yang tidak lagi setia, gubernur yang membangkang, dan rakyat yang lelah oleh perang panjang melawan Bizantium. Yazdegerd kecil tumbuh bukan dalam keagungan, melainkan dalam bayang-bayang runtuhnya sebuah peradaban. Bab 2, dimahkotai di atas abu. Pada usia 8 tahun, Yazdegerd dipanggil ke aula istana. Mahkota emas Sasania yang berat, berhiaskan permata dari India, diletakkan di atas kepalanya. Ia telah macin untuk menanggungnya, dan para pelayan harus menopang agar tidak jatuh. Raja Yazdegerd ketiga, seru para bangsawan. Suara mereka menggema, namun kosong dari ketulusan. Mereka tidak melihat seorang pemimpin, melainkan seorang bocah yang bisa mereka kendalikan. Persia saat itu sedang dalam kekacauan. Sejak kematian Khosrow Parviz, lebih dari 10 raja naik dan jatuh dalam waktu singkat. Tentara Sasania yang dulu ditakuti kini melemah, penuh pemberontakan dan pengkhianatan. Rakyat menderita pajak tinggi, sawah-sawah terbengkalai, dan wabah melanda desa-desa. Namun Yazdegerd, meski muda, menunjukkan kecerdasan. Ia mendengarkan rakyat kecil yang datang mengadu di gerbang istana. Ia membaca Avesta bukan sekadar sebagai ritual, tetapi sebagai sumber hikmah. Dalam dirinya lahir tekad, jika takdir memberiku tahta di atas abu,